halaman 13 kalau yang seperti milik saya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi radhiyallahu wa ila hadrati Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Ar-Rasul Akbar li Jami'atil Ulama. Afallahu anhu wa an walidayhi wa an masyayikhihi wa an jami'il muslimin amin. Wa ila jami'i ustadina mu'allimina syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama halaman 13 kalau kitab yang seperti ini. Wa innama dan sesungguhnya atol itu ya. Wa innama dan sesungguhnya atol tuh dari fi'il madhi tolah, kemudian dipindah pada wazan af'ala menjadi atolah. Atola, atolu, atolat, atolata, atolna, atolta, atoltuma, atoltum, atolti, atoltuma, atoltunna, atol tuh ya. Atolah, atoltu, atolna, ajabatu, ajabna. Wa inama sesungguhnya atoltu menjelaskan panjang lebar. Atol itu memperpanjang. Maksudnya apa ini perpanjang? Penjelasannya terkait dengan aliran hulul, ittihad, pengakuannya orang yang menyatu dengan Allah dan menyatakan dalam dirinya adalah Allah. Terus Allah ada dalam diri saya seumpamanya ya. Allah ada di dalam jubah seumpamanya. Ini pembahasannya diperpanjang, diperluas karena ada alasannya ya. Memperpanjang al-kalamah pada pembahasan ala hadhihi ta'ifati atas kelompok ini. Kelompok apa? Kelompok ittihad wal hulul, yaitu kelompok aliran yang menyatakan manusia dan Tuhannya menyatu jadi satu. Ittihad itu ya. Mengapa? Li'anna dararahum, karena sesungguhnya bahayanya kelompok ittihad wal hulul ya. Li'anna dararahum, karena sesungguhnya bahayanya aliran ittihad wal hulul, kelompok yang menyatukan bahwasanya hamba dan Allah itu adalah menjadi satu. Alal muslimina, atas orang-orang Islam. Alal muslimina, atas orang-orang Islam. Aksaru, yaitu lebih banyak. Aksaru, yaitu lebih banyak. Min darari jami'il kafarati, daripada bahayanya semuanya orang-orang kafir.
min dorori jami'il kafarati, daripada bahayanya semuanya orang-orang kafir. Wal mubtadi'inah, dan orang yang berbuat bid'ah. Fa inna kasiron, maka sesungguhnya banyak. Fa inna kasiron, maka sesungguhnya banyak. Minan nasi, dari manusia. Ya yatta'iduna, meminta mau'idhah atau meminta pesan-pesan. Siapa kasirun? Hum, pada aliran ittihad wal hulul. Wa yasma'unah, dan mendengarkan. Siapa kasirun? Minan nas, siapa kebanyakan manusia. Kalamahum, pada perkataannya aliran ittihad wal hulul. Ma'ajahlihim, serta kebodohan manusia. Ma'ajahlihim, serta kebodohan manusia. Kasirat minan nas, biasali bil kalami, dengan beberapa susunan bahasa. Biasali dengan beberapa susunan bahasa. Al-Arabiyyi, yang Al-Arabiyyi berbangsa Arab. Kelompok. Pengarang kitab ini siapa namanya? Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ya, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, menjelaskan. Katanya beliau, saya untuk aliran ini, aliran ittihad wal hulul, aliran yang menyatakan bahwasanya Allah dan manusia bisa melebur jadi satu atau wahdatul wujud. Ini dibahas dengan tuntas panjang lebar. Apa tujuannya? Tujuannya karena sangat bahaya. Lebih bahaya daripada orang kafir, daripada orang yang berbuat bid'ah. Mengapa? Karena aliran ittihad wal hulul ini bahasanya halus. Halus sekali bahasanya. Dan dia mengaku makrifat kepada Allah. Karena sangat bahaya, makanya Siti Jenar itu dibunuh. Ya, Siti Jenar itu waliullah, ya. Mungkin andaikan Siti Jenar itu tidak dibunuh dan tidak menyebarkan pemahaman ittihad, ya termasuk bukan wali songo. Berarti di Indonesia bukan wali songo, ya. Wali asyrah. Berarti wali 10. Siti Jenar itu tidak masukkan dalam kelompok wali songo. Mengapa? Karena ajarannya itu dianggap membahayakan kepada masyarakat. Siti Jenarnya betul benar, Siti Jenarnya wali. Tapi orang yang bodoh, yang ilmu agamanya gak kuat, tauhidnya gak kuat, itu akan mengikuti secara dohiriyahnya saja. Sehingga banyak orang yang sesat nanti gara-gara ajarnya Siti Jenar. Nah, karena itu wali songo itu, ya, musyawarah terkait dengan ajaran yang dibawa oleh Siti Jenar. Kemudian sepakat bahwasanya Siti Jenar kita tanyakan saja. Kalau di Tabayun ditanyakan betul yang disampaikan Siti Jenar. Kemudian yang dibuat
ngantar undangan siapa? Sunan Kalijogo kan ya. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh Siti Jenar diundang oleh para wali untuk mengikuti sidang. Nah, jawabannya apa? Siti Jenar gak ada, yang ada adalah Allah. Jika Siti Jenar gak ada, berarti Allah yang diundang oleh para wali untuk mengikuti sidang. Siti Jenar menjawab, Allah gak ada, yang ada Siti Jenar. Jika keduanya gak ada, para wali mengundang Allah dan Siti Jenar untuk mengikuti rapat untuk tabayyun. Nah, kemudian datang karena yang dipanggil keduanya ya. Ini berarti menganggap Siti Jenar itu antara dirinya dan Allah itu sudah menyatu. Nah ini kalau setelah ditanya, setelah nyampe ya di hadapan para wali, ya mengakui ajarannya memang mengajarkan pada masyarakat seperti itu. Kemudian kesepakatan wali itu Siti Jenar itu akan dieksekusi. Mengapa? Karena li'anna apa tadi? Li'anna dararau wal muslimin aksar min dhari jamil kafarati wal mubtadi'in. Karena bahaya ajaran itu kalau sampai tersebar. Siti Jenar kan bilang, oke siap. Orang yang membunuh saya itu adalah mujahidin. Orang yang membela agamanya Allah. Dan saya nanti terbunuh, berarti saya termasuk syuhada. Termasuk orang yang mati syahid. Berarti wali itu membunuh Siti Jenar itu bukan kesalahan dari Siti Jenarnya, tapi bahayanya ajarannya. Kalau masyarakat mengikuti ajaran Siti Jenar semuanya, ya kafir semua, rek. Mengapa? Karena menyatakan Allah adalah dalam kantong saya semuanya. Saya menyatu dan Allah semuanya. Bahaya. Berarti sekarang kan Allah itu berwujud, berada. Kantong ada, semuanya. Allah ada di dalam jubah, berarti ada di sini. Itu saya akan mengatakan Allah itu berarti ada tempatnya. Padahal Allah Ta'ala itu tidak mempunyai tempat, ya. Dia kafir. Habis Indonesia ini. Untuk menyatakan Siti Jenar salah ya gak bisa. Karena waktu itu Siti Jenar bisa jadi menyatakan seperti itu dalam keadaan apa? Sahibul hal. Dalam keadaan jadab, dalam keadaan makrifat, menyatu dengan Allah. Kalau muridnya ya belum bisa apa-apa. Karena muridnya itu masih syariat. Kita ini syariat semua, ini belum makrifat ini. Gimana caranya bisa sampai makrifat? Pertama syariat dilaksanakan ya. Haram dijauhi, makruh dijauhi, terus yang apa? Kewajiban kita laksanakan. Kalau dilaksanakan dengan baik, baru kita itu masuk pada thariqat. Kalau yang sudah seperti itu, kita masuk pada zuhud, baru nanti masuk pada tingkatan makrifat. Kalau sudah makrifat itu berarti dia itu bisa menyatu dengan Allah. Oh kita belum apa-apa loh. Baca kitab saja gak bisa. Iya kan? Kita ditanyakan tafsirnya Al-Quran saja gak tahu. Mengaku-ngaku makrifat. Bukan makrifat. Ngaku-ngaku makrifat. Ya kalau seperti itu sesat nantinya. Karena itu makanya pembahasan. Karena juga ya alasannya. Manusia waktu itu ya di masa Wali Songo banyak yang menjadi santrinya Siti Jenar. Kalau menjadi santrinya Siti Jenar ini nantinya Indonesia ini ya bahaya. Karena itu dipotonglah sumbernya. Siapa? Pemimpinnya. Kalau pemimpinnya gak ada otomatis kan sudah gak nyebar. Karena waktu itu masih awal berdiri. Tapi kalau NU seperti sekarang misalnya, NU pemahaman NU mau dihapus, sulit sekarang. Mengapa? Karena sudah mengakar, sudah ke bawah, sudah banyak pemahaman NU. Semuanya waktu dulu dari Ki Hasyim semuanya dihapus, ya sudah habis. Mungkin andaikan ya dulu ini Siti Jenar seumumnya ya tidak dibunuh, seumumnya ajarannya terus berjalan, ya sampai saat ini ada. Ajaran Ittihad wal Hulul.
Nah, karena takut menyebar seperti itu, makanya sebelum menyebar oleh wali songo itu ini harus harus dipatahkan dulu sebelum menyebar. Andaikan sumber air ya, sebelum mengalir ke sawah, putuskan saja sanunya biar gak ngalir lebih jauh. Sama ini ajaran Ittihad yang di bawah Siti Jenar itu ya harus diputus dulu dengan memutus Siti Jenarnya sebelum menyebar luas pada masyarakat. Ya. Wa qatrawa dan sungguh meriwayatkan Al-Asmu'i siapa Imam Asmu'i. Ini nanti cepat selesai ya. Ini belum makan ya anak-anak. Belum kan? Belum ya. Lapar semua ini. Wa qatrawa dan sungguh meriwayatkan Al-Asmu'i siapa Imam Al-Asmu'i Anil Khalilih dari Imam Khalil an Abi Amr dari Abi Amr bin Al-Ala annahu sesungguhnya qala berkata siapa Amr bin Ala aksaruman adapun kebanyakan manusia tazandoko yaitu menjadi kafir sindik bil Iraqi di kota Irak lijahlihim karena ketidaktahuannya man bil arabiyati pada bahasa Arab. Wahum adapun mereka bi'tiqadihim dengan keyakinan mereka man ya al-hululah pada melebur menyatu dengan Tuhan wal ittihad dan bersatu dengan Tuhan kafaratun yaitu kafir. Menurut Amr bin Ala ini orang Irak itu dulu banyak yang kafir sindik. Kafir sindik itu apa? Kafir sindik itu ya luarnya Islam tapi dalamnya kafir. Dia itu juga ya baca syahadat, sholat juga. Dan percaya pada Allah dan pada Allah dan Rasul. Luarnya Islam tapi pemahamannya adalah kafir. Kok bisa kafir? Iya, karena menyatakan ittihad hamba, seorang hamba dan Allah itu adalah menjadi satu. Karena mereka, mengapa kok sampai kafir? Karena nggak tahu mereka itu orang-orang Irak saat itu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Banyak tergelincir. Karena itu kita itu ya belajar bahasa Arab itu penting. Biar kita tidak ditipu. Penting. Kalau nggak belajar bahasa Arab kita diakali mata-mata. Iya, diakali mata-mata. Cukup dulu ya. Ini belum banyak, masih belum ada yang makan ini ya. Kayaknya sudah lapar semuanya. Semoga jadi ilmu manfaat, ilmu barokah. Dan nanti kalian boyong dari pesantren menjadi orang yang bisa menyebarkan kebenaran dan membasmi pemahaman-pemahaman yang sesat dan bisa menegakkan pemahaman-pemahaman yang benar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.